Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini hanya sekali. Maka marilah kita hidup dengan penuh arti, terutama di dalam memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita jadikan pemahaman para salaf pendahulu kita yang soleh sebagai pegangan, karena mereka lah orang-orang yang ketika turunnya Al-Quranul Karim, ketika diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka hidup bersama beliau. Mereka mengetahui tentang sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran, atau sebab-sebab turunnya, sebab-sebab keluarnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan pemahaman mereka yang diikuti oleh para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik telah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kalimat dan pembicaraan yang diungkapkan oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Qurashi rahimahullah ta'ala hendaklah kita jadikan sebagai salah satu pegangan kita dalam kehidupan ini, di dalam memahami agama Allah. Dan kepada siapa saja yang mendakwakan atau menyatakan bahwa mereka adalah pengikut Imam Asy-Syafi'i, dengarkanlah dan camkanlah apa yang diucapkan oleh beliau. Sebuah kalimat yang pantas dan patut kita menulisnya dengan tinta emas dan menjadi pegangan bagi kita. Kata beliau rahimahullah ta'ala, amantu billahi wa bima ja'a anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa ma ja'a an rasulillah ala muradi rasulillah. Yang artinya beliau mengatakan, aku beriman kepada Allah dan kepada apa yang datangnya dari Allah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan aku beriman kepada Rasulullah dan apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan apa yang dipahami, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah. Beliau mengucapkan kalimat ini seakan-akan beliau mengajarkan kepada orang-orang yang mengikuti atau yang mendakwakan mereka sebagai pengikut beliau, bahwa di dalam memahami agama Allah, beliau tidak memahami agama Allah dengan hawa nafsunya. Beliau tidak memahami agama Allah dengan kehendaknya, tetapi lebih dari itu, beliau mengajak umat ini dan orang-orang yang telah mengatakan bahwa mereka adalah pengikut beliau, agar mereka di dalam memahami agama Allah hendaknya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah. Karena sumber agama ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa yang dikehendaki oleh Allah dalam agamanya, itulah hendaknya menjadi pedoman kita di dalam memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi pedoman kita dalam memahami agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang namanya pemahaman manusia itu berbeda-beda. Maka pemahaman yang benar adalah tatkala seorang di dalam memahami agama Allah ini sesuai dengan pedoman Allah, sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak orang-orang yang telah menyimpang dari jalan Allah dan jalan Rasulnya. Salah satu sebab utama adalah dalam memahami agama Allah, mereka menggunakan hawa nafsu mereka. Mereka menggunakan akal pikiran mereka yang murni tanpa merujuk dan kembali kepada pemahaman yang benar dari yang dipahami oleh para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka. Maka kemudian muncullah kelompok-kelompok yang menyimpang, kelompok-kelompok yang jauh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita menjadikan pedoman kita di dalam memahami agama Allah ini, dalam akidah ataupun dalam ibadah,
dan dalam bermuamalah, dalam akhlak, dalam suluk, kita menjadikan rujukan adalah kepada para ulama salaf, pendahulu kita yang soleh, para salafus soleh dari kalangan ulama-ulama salaf, sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itulah jalan yang selamat. Karena Allah telah memberikan jaminan bahwa Allah ridho kepada mereka. Sebagaimana yang termaktub dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan orang-orang terdahulu yang pertama-tama mereka memeluk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah telah ridho pada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Maka apabila seorang hamba, apabila kita ingin untuk mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, maka marilah kita mengikuti jejak orang-orang yang telah mendapatkan keridhaan Allah, yaitu para sahabat muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Semoga dengan demikian dan mengikuti mereka, kita pun akan mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang diungkapkan oleh Imam Asy-Syafi'i ketika beliau mengatakan, aku beriman kepada Allah dan apa-apa yang datang dari Allah sesuai dengan kehendak Allah, dan aku beriman kepada Rasulullah dan apa-apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan kehendak Rasulullah. Ini kalimat yang indah yang mengajarkan kepada kita agar kita pun mengikuti jejak beliau rahimahullah ta'ala. Marilah kita memahami agama Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sesuai dengan apa yang Allah maui. Jangan kita benturkan dengan akal pikiran kita, apalagi dengan mengikuti hawa nafsu kita. Lalu kita mentakwilkan ayat-ayat Allah, kita mentakwilkan hadis-hadis Rasulullah sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan hawa nafsu kita, atau dengan akal pikiran kita yang dangkal. Karena ini merupakan sebuah penyimpangan yang dikhawatirkan kita akan berpisah dengan para salaf, karena kita keliru dalam memahami agama Allah dan agama Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya secara pribadi selalu minta kepada Allah Ta'ala agar Allah menetapkan pendirian-pendirian kita, agar Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh di dalam memahami dan mengamalkan agama Allah ini, agar sesuai dengan apa yang dijalani oleh orang-orang yang terdahulu. Demikian pula kami selalu berdoa mohon pada Allah Ta'ala dengan mengatakan bahwasanya Allah, aku beriman kepada Engkau dan apa-apa yang Engkau wajibkan aku untuk mengimaninya sebagaimana yang diimani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku kufur kepada apa yang Engkau wajibkan aku untuk mengkufurinya sebagaimana yang dikufuri pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian mudah-mudahan ada hal-hal yang kita tidak mengetahui yang merupakan kewajiban kita, baik dalam akidah ataupun dalam ibadah ataupun dalam hal yang lainnya. Semoga dengan demikian kita telah menyatakan bahwa kita beriman kepada apa yang Allah wajibkan kita untuk mengimaninya dan diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan demikian pula kita telah kufur kepada apa yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita mengkufurinya, baik kita ketahui ataupun kita tidak mengetahuinya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Semoga Allah memberikan ketetapan hati dan iman kita agar kita tetap berada di atas jalan yang benar, di atas tuntunan Allah dan Rasulnya sesuai dengan apa yang dipahami oleh para pendahulu kita, para salaf dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam.